Tuduhan putri Raja Sunda jadi penyebab perang Bubat melawan Majapahit. Dia Pitaloka menjadi orang yang paling bersalah usai terjadinya perang Bubat antara kerajaan Majapahit dan Sunda. Tak hayal Dia Pitaloka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena seluruh rombongan termasuk kedua orang tuanya tewas di tangan prajurit Majapahit. Sosok Dia Pitaloka memang bisa dikatakan menjadi pihak yang paling disalahkan oleh kerajaan Sunda. Dia Pitaloka sebagaimana dikisahkan dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Tulisan Sri Witala Ahmad dituding sebagai biang keladi lantaran keinginannya menikahi dengan orang Jawa. Kisah ini juga dikambing hitamkan Dia Pitaloka Citra Resmi, digambarkan pada naskah kuno cerita Parahayangan, di mana dari cerita Parahayangan jelas menuliskan bagaimana perang Bubat terjadi bukan karena Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada yang hendaki Dia Pitaloka Citra Resmi diserahkan oleh Maharaja Linggabuana Wisesa sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit, melainkan karena Dia Pitaloka sendiri. Cerita Parahayangan karya Pangeran Wangsakarta dari Sunda tersebut menegaskan bahwa timbulnya perang Bubat karena Dia Pitaloka lebih memilih orang Jawa yang menjadi suaminya daripada orang Sunda. Padahal kala itu, beberapa pria dari Sunda konon dikabarkan hendak meminangnya. Cerita Parahayangan juga menyatakan itu merupakan kutukan bagi Prabu Wangi. Pendapat tersebut berdasarkan pernyataan carita Parahayangan di naskahnya. Mana duwe Prabu Maharaja lawas niar ratu 7 tahun, kenau kahaba kuala wisaya, kabancana ku seewu dimanten, nganggra tohan mundut agung, tipi manumbasna, orang rea sangkan nu angkat ke Jawa. Mumul nu lakian di Sunda, pan perarangan di Majapahit. Terlihat jelas, cerita Parahayangan merupakan naskah asli Sunda menyalahkan Dia Pitaloka Citra Resmi sendiri ketimbang Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Dikarenakan pilihan Dia Pitaloka Citra Resmi hanya mau nikah dengan orang Jawa, itulah yang menjadi pemicu awal timbulnya perang Bubat. Selain itu, timbulnya perang Bubat karena kutukan yang harus diterima oleh Prabu Wangi. Pemicu timbulnya perihal perang Bubat sebagaimana dikisahkan dalam cerita Parahayangan tersebut berbeda dengan Kidung Sunda. Kidung Sundayana dan Serat Paraton, di mana ketiga naskah tersebut yang dibuat di Jawa, justru mengkambing hitamkan Mahapatih Gajah Mada. Dari perbedaan tokoh yakni Dia Pitaloka Citra Resmi atau Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada yang merupakan pemicu timbulnya perang Bubat tersebut. Munculkan suatu interpretasi bahwa politik David Embara dari kaum kolonial sangat cerdik dan berlian. Mengingat dengan membaca cerita Parahayangan yang dibandingkan dengan Kidung Sunda, Kidung Sundayana dan Serat Paraton justru berpotensi menimbulkan perselisihan generasi Sunda Jawa Barat dengan generasi Majapahit Jawa Timur. Sejak masa penulisan pada abad ke-16 hingga sekarang, di samping berpotensi menimbulkan kebencian masyarakat Jawa Barat atau Jawa Timur kepada leluhurnya sendiri, mengacu analisa dari para sejarawan, maka carita Parahayangan tidak ubah dengan Kidung Sunda.
Kidung Sundayana atau Serat Paraton, di mana tidak bisa diandalkan sebagai sumber di dalam memutuskan bahwa perang Bubat benar-benar terjadi. Mengingat naskah-naskah tersebut cenderung sebagai fiksi sejarah yang diduga saran dengan kepentingan politis dari kaum kolonial. Tetapi kehadiran cerita parayangan ini tetap bisa dihargai sebagai karya sastra yang melukiskan tentang kerajaan Sunda dan berbagai hal yang melingkupinya.